Shalom Bapak Ibu dan Tuhan. Kita tinggal sebulan lagi meninggalkan 2023 ya. Dan judul firman Tuhan saya diberikan minggu yang terakhir dengan tema yang sama, Life is an opportunity. Hidup adalah sebuah kesempatan. Mari kita buka Markus 10 mulai dari ayat 46 sampai 52. Kita akan baca bersama-sama. Ibu-ibu bersama-sama dengan saya baca ayat yang genap, bapak-bapak baca ayat yang ganjil. Markus 10 mulai ayat 46. Mari bersama-sama ibu-ibu. 3, 2, 1. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, kita lihat di sini, next slide boleh tampilkan. Kita melihat bagaimana ada seorang bernama Bartimeus yang saat itu menjadi seorang pengemis, ya, dan dia buta. Nah, kondisi Bartimeus kelihatannya tidak ada harapan. Satu-satu dulu keterbatasan yang kita dapat pelajari, kita dapat lihat dari seorang Bartimeus, dia adalah seorang yang buta. Dia buta, maka dia tidak tahu apa yang namanya keindahan. Dia nggak pernah lihat kalau kata orang, wah hari ini mataharinya bersinar terang. Dia juga nggak mengerti titik hujan itu seperti apa. Dia nggak pernah paham baju warna merah itu mana, hijau mana, kuning mana. Ya kalau kita Natal, kita udah pikir tema Natal bajunya warna apa. Bartimeus nggak pernah ngerti warna krem coklat itu kayak apa, Bapak Ibu. Dia nggak tahu membedakan terang dan gelap. Dia nggak juga mengerti pagi hari seindah apa, malam hari seindah apa. Dia buta sejak lahir. Dia punya keterbatasan fisik. Yang pertama adalah dia buta. Saya ingat ya, papa saya itu waktu umur 85 tahun, dia kena flek di paru-paru. Jadi dia minum obat, rata-rata obat paru-paru itu biasanya daun minumnya itu 6 bulan. Jadi dia harus minum beberapa macam obat selama 6 bulan. Nah, masuk bulan ketiga, penglihatannya ngawur. Terus dia bilang, kok ini sekarang mulai gak enak ya, lihat semuanya udah mulai kabur. Masuk bulan keempat, dia udah rasa dirinya seperti orang buta, nggak bisa lihat bacaan, karena papa saya itu sekalipun tua tuh masih pegang handphone, masih WhatsApp sama teman-temannya gitu ya. Terus masih dengar berita, kalau dia treadmill dia baca koran. Jadi sekalipun kita nggak langganan koran, papa saya itu sampai meninggalnya masih langganan koran Kompas gitu ya. Jadi dia bisa membaca, tapi saat itu dia nggak bisa baca lagi. Dan lebih parahnya lagi, dia nggak bisa lihat TV. Terus dia bilang, kok nggak enak ya hidup ini ya? Saya nggak bisa lihat apa-apa. Dia mulai putus asa. Dia mulai pesan kepada kakak saya yang paling besar, aduh ini papa kalau kenapa-napa saya nggak mau masuk rumah sakit lagi, umur saya udah tua. Kalau bisa Tuhan ambil, Tuhan ambil. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Jadi kami akhirnya tiap minggu datang, kita ajak dia main kartu, karena hobinya main kartu, itu pakai kaca pembesar. Pak Agus tahu, saking nggak bisa lihat, jadi dia bisa pakai kaca pembesar. Itu untuk menghibur dia. Tapi buat kami waktu itu, waduh ngeri banget ya sampai kalau kehilangan penglihatan. Akhirnya kita bawa dia ke dokter, sampai satu dokter menemukan salah satu obatnya itu sebetulnya pengaruh kepada penglihatan untuk balita. Untuk usia di bawah 5 tahun. Ternyata itu berdampak kepada orang tua gitu. Akhirnya obat itu diberhentikan. Mungkin dokter tahu tuh, ya saya nggak ngerti medisnya. Akhirnya obatnya diberhentikan. Nah, mulai saat itu dia minum ya, orang bilang daun blueberry gitu ya. Jadi akhirnya dia seduh daun itu dan segala macam ramuan, dia berhenti total, pelan-pelan penglihatannya pulih kembali. Saya mau mengingatkan bahwa kebutaan itu kalau kita baca bukan hal yang biasa. Hilang satu panca indera itu merupakan sesuatu yang fatal dalam hidup seseorang. Nah, Bartimeus punya keterbatasan pertama adalah dia cacat fisik, dia buta. Sebaliknya,
Orang yang kehilangan panca indera, biasanya dia kuat di dalam panca indera yang lain. Nah, dia kuat di dalam, tajam di dalam mendengar. Kita ingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dia dengar. Hari-hari ini, sekalipun belum ada media yang viral, tapi viral di zaman kota kecil itu, orang menceritakan seorang bernama Yesus. Seorang bernama Yesus dari Nazaret yang gembar-gembornya waktu setiap kali orang lewat di pinggir kota Jericho itu, mereka menceritakan orang ini hebat, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa mengampuni dosa. Dan dia ingat bahwa turun-temurun keturunan Yahudi itu di mana-mana mereka setiap Sabat itu menceritakan atau membacakan tentang 5 kitab Musa. Imannya timbul. Dia punya setitik pengharapan. Kalau orang ini bisa menyembuhkan orang sakit, imannya timbul. Satu hari saya akan juga disembuhkan. Nah, yang kedua, keterbatasan finansial. Kita tadi baca bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Pengemis pasti miskin. Dia tidak punya uang. Secara finansial, tiap hari kehidupannya hanya menanti belas kasihan orang lain. Kita mungkin di sini duduk masih bisa berpakaian, bisa sarapan pagi, siang, malam, 3 kali sehari kita makan. Ya, makanya kita suka bilang sekaya-kayanya orang. Mungkin triliunan hartanya, makannya paling banyak 3 hari sekali juga kan, sama ya. Jadi nggak usah pikir tentang makan dan minum, tapi keterbatasan finansial di mana nggak punya uang, ya, apalagi ibu-ibu nih ya, bendahara di rumah gitu ya, pasti mengerti kata tidak punya uang. Kita belum sampai 0 kita udah teriak, aduh udah nggak punya uang. Gitu ya. Ini minus, Bapak Ibu. Dia boro-boro mikirin besok berapa uangnya. Kalau hari ini bisa cukup makan saja, itu sudah satu berkat seorang pengemis. Dia miskin, dia punya keterbatasan secara finansial. Yang ketiga, dia punya keterbatasan secara sosial. Dia disebut pengemis. Dia nggak bisa berinteraksi secara bebas di dalam kehidupannya. Nggak ada orang yang suka dengan dia. Tidak banyak kecuali kelompoknya sendiri. Ya, komunitasnya sangat terbatas pastinya. Tidak punya keterbebasan karena dia nggak bisa berjalan jauh. Dia nggak bisa pergi kemana dia mau. Ya, dia punya keterbatasan sosial, bahkan mungkin orang tidak tahu siapa namanya. Nama Bartimeus artinya anak Timeus. Kayak kita tuh Bin ya, Bin siapa gitu. Agus tuh Bin Sujiko gitu ya. Jadi dipanggilnya Bin Sujiko, Agusnya nggak tahu. Ini namanya Bartimeus. Artinya anak Timeus. Nama aslinya nggak tahu kenapa. Tiap hari dia dipanggil, buta, hai pengemis, si miskin. Itu nama dia. Jadi dia punya keterbatasan sosial. 3 hal ini kalau kita lihat itu seperti seorang yang tidak punya harapan. Udah buta, miskin, terpencil. Ya, jadi banyak keterbatasan Bartimeus. Next. Nah, tadi kita bilang, tapi Bartimeus memiliki iman karena dia dengar tentang janji datangnya seorang Mesias. Nah, kita bandingkan dari Lukas 18 ayat 36-37. Waktu orang itu mendengar, Bartimeus mendengar, orang banyak lewat. Wah, berbondong-bondong ya. Yesus tuh kalau kemana-mana kan selalu diikuti orang banyak. Kita tahu pada saat 5 roti 2 ekor ikan, berapa yang makan? 5.000. Laki-laki, belum istri dan anaknya. Jadi bayangkan waktu Yesus lewat, itu luar biasa. Gerombolan yang ikut banyak banget. Jadi dia waktu lewat depan dia bingung. Siapa yang lewat? Ada apa nih? Terus orang menjawab padanya, Yesus orang Nazaret lewat. Wah, yang dia dengar lewat. Nah, next kita mau lihat. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, next slide kita lihat. Jadi dari pendengaran yang tajam, Bartimeus tahu dia sudah mendengar tentang siapa Yesus. Kalau enggak dia pasti nanya dong, orang itu Yesus Nazaret. Pasti dia tanya, siapa tuh Yesus? Dia enggak tanya, dia langsung berseru karena dia udah tahu dan ada di dalam imannya. Yesus orang Nazaret itu adalah janji Tuhan akan seorang Mesias. Maka dia berseru, Yesus anak Daud. Itu imannya.
seorang Mesias yang Tuhan janjikan dari keturunan Daud, dia sedang lewat. Dia langsung bilang, give mercy on me, kasihanilah aku. Ya, next slide. Bartimeus percaya bahwa Yesus adalah yang dijanjikan, dan dia mengakuinya dengan panggilan ucapannya seluruhnya bahwa Yesus anak Daud sesuai dengan perbuatan Alkitab. Next. Bartimeus tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkannya karena dia sudah dengar orang ini punya kuasa, maka dia meminta Yesus untuk mengasihani dia. Next, kita lihat. Nah, ini kesempatan yang pertama. Ya, kalau kita bilang life is an opportunity, iman Bartimeus membuatnya bisa melihat kesempatan yang tepat. Ini momentum, ya. Ini kairosnya Tuhan yang dia boleh ambil karena imannya. Kalau orang lain yang lewat biasa kan sering, kalau ada rampok juga orang pada rame tuh lewat. Bartimeus nggak tanya apa yang terjadi, gitu kan? Tapi ketika gerombolan lewat dikatakan Yesus orang Nazaret lewat, dia langsung timbul dari imannya. Ada satu kesempatan yang dia harus raih. Iman mengarahkan kita untuk menangkap sebuah kesempatan yang belum tentu bisa terjadi dua kali. Belum tentu Yesus yang sama akan lewat lagi di kota Yeriko itu. Ya, jadi iman membawa kita untuk mengenal sebuah kesempatan. Apa kesempatan dalam hidupmu yang Tuhan izinkan lewat? Doakan. Kalau engkau menggumuli sesuatu, pada saat Tuhan jawab, bisakah kita raih momentum itu? Bapak Ibu mungkin pernah dengar sebuah cerita, ada seorang anak Tuhan yang kapal karam, terus dia terombang-ambing di satu balok, ya, dia peluk, dia berseru, Tuhan tolong saya Tuhan, saya nggak mau mati dan tenggelam dan binasa. Lalu terus ada kapal sekoci yang lewat, ayo naik, itu banyak orang. Terus dia lihat, banyak orang, bukan Tuhan, saya maunya Tuhan yang tolong saya langsung gitu ya. Saya kepengen sesuatu yang spektakuler, gimana Tuhan angkat saya dari air ini. Enggak, saya nggak mau ikut. Ya. Datang lagi sebuah helikopter lagi mencari sisa-sisa orang yang terdampar. Dia lihat, terus diturunkan tali, ayo cepat naik. Terus dia lihat lagi, bukan. Saya maunya Tuhan yang turun pakai malaikatnya kayak apa yang spektakuler, angkat saya. Sampai akhirnya seekor ikan lumba-lumba lewat. Apalagi ikan, dia nggak tambah ketakutan, ya. Dia nggak melihat momentum di mana cara Tuhan menolong seseorang. Itu banyak sekali kemungkinan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau iman kita mengerti dan paham sebuah momentum, maka kita harus meraihnya menjadi sebuah kesempatan. Dan Bartimeus membuktikan bahwa dia mendapat sebuah kesempatan yang tepat. Next slide. Nah, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Next slide. Nah, dia memiliki kesempatan berseru kepada pribadi yang tepat. Berapa banyak orang lewat di pasar itu, ya kan? Dan kita tahu ya, dari zaman ke zaman pasar itu penuh dengan tukang obat. Ya, sebelum dokter-dokter bisa dijumpai orang, waktu itu tukang obat sangat biasa. Dari zaman ke zaman, tradisi ke tradisi, tukang obat itu pasti muncul di pasar. Entah dengan bagaimana caranya. Saya waktu kecil aja masih sempat lihat tukang obat. Terus kalau tukang obat datang, orang semua berkerumun. Tapi Bartimeus tidak bergeming dengan tukang obat. Sering lewat pribadi yang begitu banyak melintasi hidupnya. Dia tidak panggil, dia nggak minta pertolongan, tetapi imannya mengarahkan untuk mengambil sebuah kesempatan, berseru, memanggil kepada pribadi yang tepat. Padahal waktu dia panggil Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, dengan imannya dia panggil nama pribadi yang ada di dalam iman percayanya. Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang semua bilang, jangan berseru-seru, karena banyak orang Yahudi nggak percaya kalau Yesus itu Mesias, ya kan? Tetapi dia makin keras menyatakan imannya. Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Sampai Yesus berhenti. Yesus jarang berhenti secara pribadi buat seseorang. Kita tahu ya, Yesus ketemu dengan perwira yang anaknya sakit, dia berhenti. Yesus ketemu dengan seorang wanita yang pendarahan yang menjamah jubahnya, dia berhenti. Atau Yesus secara khusus berhenti untuk melepaskan seorang bila yang di Gerasa, yang terikat oleh kuasa gelap. Momentum-momentum tertentu yang menjadi kairosnya Tuhan dalam seseorang, ketika dia bisa menangkap kesempatan itu dan berseru kepada pribadi yang tepat. Nah, kalau kita punya masalah saat ini, kepada pribadi mana kita berseru? Kita minta pertolongan manusia pada saat kita susah, maka kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan orang yang di dekat kita, justru dampaknya lebih banyak jiwa, ya, lebih banyak kecewa. Saya berharap nih, aduh Tuhan, tolong gerakan hati Pak Martin gitu ya. Tolong saya datang sekali, datang 2 kali, kok Pak Martin diem aja gitu ya. Nah, jangan berharap kepada manusia. Bartimeus, tadi kita bilang dia terbatas, tapi dia bisa berseru kepada pribadi yang tepat. Itu sebuah kesempatan berseru kepada pribadi yang tepat. Kita di sini, Yesus bukan saja mampir seperti dia jalan ke Yeriko. Kita sedang akan merayakan Natal. Yesus lahir, terang yang datang sebagai manusia tinggal di antara kita. Sekarang lebih hebat lagi ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dalam kita. Kepada pribadi siapa kita mengandalkan hidup kita? Masa sudah ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita mengandalkan orang lain. Apalagi kalau kita berdoa, kita panggil Bapa. Bapa kita yang maha dalam segala sesuatu. Kalau kita berdoa, kita bilang Tuhan, Engkau menjawab lebih dari apa yang aku doakan, melakukan lebih dari apa yang aku harapkan. Bapa yang luar biasa, penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan. Tapi kita berserunya kepada titik-titik. Bapak Ibu ya, pikir sendiri. Hari ini kita mau belajar dari Bartimeus, mengambil sebuah kesempatan untuk berseru kepada pribadi yang tepat. Kita masuk 2023 tinggal 1 bulan. 2024 apakah itu akan menjadi tahun yang mudah? Setiap tahun orang pasti punya harapan. Makanya ada bahasa Inggris katakan tomorrow will be better. Besok akan lebih baik. Ya, bahasa Chinese-nya itu sama, mingtian quicken how, besok lebih baik. Semua orang selalu menaruh harapan tahun depan lebih baik, bulan depan lebih baik, minggu depan lebih baik, besok lebih baik. Bagus, semua harapan itu harus baik. Tetapi kita hidup di kondisi zaman yang semakin tidak baik. 2024 di masa dimana segala sesuatu berjalan mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Ada hal-hal yang tidak baik, ya. Tahun 2019 ketika dari China kita dengar berita, waduh ada COVID nih, 2020 masuk ke Indonesia, sampai akhirnya 2021 menjadi satu pandemi. Itu adalah berita yang sangat tidak baik. Tetapi di dalam setiap masalah ketika hal-hal tidak baik, selalu ada kesempatan untuk menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Kita dengar betapa banyak orang yang meninggal, tapi kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada, itu kasih karunia. Kita dengar banyak orang saat itu kehilangan pekerjaan. Hari ini kita bisa dapat pekerjaan, atau masa di mana orang kehilangan pekerjaan, ternyata hari ini berdiri dan berkata, Tuhan pelihara hidup saya luar biasa. 2 tahun yang tidak mudah, 2 tahun di mana orang tidak bisa saling tatap muka, tetapi Tuhan pelihara hidup kita. Itu pribadi yang tepat yang menolong kita. Jadi 2024, betapapun besar tantangan hidup kita, ingat, kita belum buta kayak Bartimeus, kita belum miskin sampai habis seperti Bartimeus, dan kita bukan orang yang tidak punya komunitas. Komunitas itu sangat penting. Dalam keterbatasan Bartimeus bisa mengambil kesempatan berseru kepada pribadi yang tepat, sehingga Yesus berhenti dan mencelikan matanya yang buta. Kita pun masuk di tahun-tahun yang penuh kesukaran. Andalkan Tuhan. Tidak usah bertikai dengan perbedaan. Ya, perbedaan itu biasa. Nggak usah marah, nggak usah berpikir, aduh kamu pilih si itu gitu ya. Mestinya begitu, atau kamu pilih si ini. Harusnya begini, nggak usah Bapak Ibu.
Nanti siapapun yang jadi, mereka berdamai. Kita yang masih nanti jadi kepahitan. Repot nanti gereja-gereja, banyak harus melayani pelepasan gitu ya. Jadi apapun perbedaan, apapun yang akan kita alami di tahun-tahun politik mendatang, tetap berseru kepada nama yang tepat. Karena pemerintahan dipercayakan berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Bapak Ibu, jadi kita berseru kepada nama yang tepat seperti Bartimeus. Dia berseru kepada pribadi yang tepat sehingga Yesus berhenti dan menyembuhkan dia. Kita lihat lagi, next slide. Waktu Yesus berhenti, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Di terjemahan di Markus dipanggil Rabuni. Dari bahasa Ibrani, rab itu artinya guru. Tapi Rabuni, guruku. Jadi dia mengadakan satu pengakuan secara pribadi. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu dengan Pak Martin, kalau Bapak Ibu kasih orang lain, itu gembalaku pribadi. Ya, saya ketemu Pak Agus itu suamiku pribadi. Jadi dia panggil guruku. Padahal baru ketemu, tapi dia mengakui sebagai sebuah pribadi yang rasanya sudah sangat diharapkan, milik dia secara pribadi. Dia ingin memiliki Yesus secara pribadi karena dia tahu Yesus berhenti waktu itu untuk dia pribadi. Dia tahu persis waktu Yesus berhenti dari kerumunan ribuan orang saat itu, dia yang dipanggil. Ini spesial. Ini spesial sekali waktu kita bisa memanggil kepada pribadi yang tepat. Waktu dia berhenti, itu satu momentum yang luar biasa. Kan tadi kita bilang, Bartimeus itu nama aslinya gak ada yang tahu. Siapa yang pernah panggil dia? Ya kan? Tapi pribadi ini berhenti dan memanggil dia untuk datang. Waduh, itu tindakan yang luar biasa. Nanti kita akan lihat ya. Jadi, next, dia katakan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia memiliki kesempatan untuk meminta hal yang tepat. Nah, 3 kesempatan yang kita belajar. Kesempatan, momentum, iman yang lahir meraih sebuah kesempatan, lalu kesempatan memanggil pribadi yang tepat, jangan salah, dan yang ketiga, kesempatan meminta hal yang tepat. Sekarang kalau kita tanya orang buta miskin, belum tentu sama jawabannya sama Bartimeus. Bapak, saya ini bisa semuanya, pengen apa dari saya? Waduh, biarpun buta, nggak usah saya minta butanya, saya mau minta duit, saya bisa ketemu banyak dokter. Kalau nggak tahu saya tanya dokter Handoko kemana, dokter mata yang hebat gitu ya, ya kan? Atau saya ini udah lama jadi pengemis, saya mau rumah, nggak apa-apa buta, yang penting saya bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, kan bisa. Tapi dia meminta satu hal yang tepat, yaitu Rabuni, aku ingin melihat. Itu satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mata itu adalah jendelanya hati. Dimana kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Dia tahu firman Tuhan ya. Kalau kita memiliki terang dalam hidup kita, bisa melihat. Ini jendela untuk semua yang bisa mengubahkan hidup manusia. Dia minta penglihatan. Sebenarnya di dalam perenungan lain ini kita bisa pakai untuk mencelikan orang yang buta secara rohani. Jadi Bartimeus mengalami bukan saja matanya bisa melihat, tetapi dia juga mengalami satu pemulihan, bisa melihat secara rohani. Kita lihat tindakan selanjutnya. Next slide. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Apa yang dia lakukan? Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Next slide. Kita mau lihat kesempatan yang diambil adalah mengambil keputusan yang tepat. Jadi dia bisa melihat supaya dia bisa mengikut Yesus. Itu sebabnya dia nggak perlu duit banyak. Itu sebabnya dia nggak minta rumah. Dia mau pergi mengikuti Yesus. Sebuah keputusan yang paling tepat. Kita ingat ada cerita 10 orang kusta yang disembuhkan. Berapa orang yang balik? Hanya 1. Ya. Di sini berapa orang? Apa yang kita dapat dari hidup kita? Lalu keputusan apa yang kita ambil? Kita datang, kita bisa lihat, oh ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Tetapi ketika engkau menghadapi masalah, apakah engkau tetap memiliki keputusan yang sama? Itu sebabnya satu lagu yang saya nggak tahu mungkin belum diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. No turning back.
Tidak ada kata untuk berpaling kembali ketika engkau mengikuti Yesus. Apalagi zaman seperti ini. Ya, lagu No Turning Back itu diceritakan dari satu keluarga di satu daerah India dalam tekanan yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk mengikut Yesus dan mengalami penganiayaan. Jadi waktu dia ditangkap bersama dengan istri dan anaknya, waktu istrinya dianiaya, dia tetap katakan, sekali saya mengikut Yesus, saya tetap akan mengikut Yesus. Tidak ada kata berpaling. Sampai akhirnya anaknya dibunuh, ya, dan dia sendiri akhirnya dibunuh. Nah, peristiwa seperti ini digambarkan seperti biasa. Tapi mari kita Bapak Ibu, kita yang punya pasangan, kita yang punya anak, pada saat anakmu dianiaya, apakah engkau tetap mengambil keputusan yang tepat? Kita nggak tahu masa penganiayaan ini seperti apa. Kalau harta kita diambil, kita mati mungkin masih bisa tetap berdiri. Kalau kita satu waktu nanti akan mengalami penganiayaan secara fisik buat kita, saya berharap kita tetap bisa mengambil keputusan yang tepat untuk setia mengiring Yesus. Kalau apapun diambil dari hidupmu, tetap ingat, engkau sudah sekali mengambil keputusan yang terbaik. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bartimeus sebaliknya, ketika dia bisa melihat, imannya terbuka, lebih hebat lagi. Dia bisa melihat satu pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Dia mengambil keputusan yang tepat mengikut Yesus. Ya, nah kita next slide, kita melihat lagi. Lalu Yesus berhenti berkata, panggillah dia. Nah, saya mau tekankan satu peristiwa ini. Mereka memanggil orang buta itu, berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil kamu. Waktu dikatakan kuatkan hatimu, mereka lagi mikir nih, mau diapain orang ini ya. Jadi kamu yang kuat ya, nih Yesus panggil loh, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi tindakan dari Bartimeus luar biasa. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ketika seorang bisa menangkap kesempatan dalam hidupnya, dia bisa meninggalkan atau melepaskan zona nyaman. Dia bisa menanggalkan semua keangkuhannya. Dia bisa menanggalkan apa yang tadinya bersandar dalam hidupnya. Jubah bagi seorang pengemis, ya, kalau saya ngomong mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada orang pengemis yang jubahnya tuh kayak keselimut. Jadi kalau dia buta, malam jubahnya itu ya membuat dia hangat. Pada saat pagi dia menghamparkan jubahnya supaya apapun yang jatuh di jubahnya itu dia tarik untuk bisa menjadi bekal hidupnya. Dikasih makanan apapun dia bisa raih dengan jubah yang dihamparkan. Koin-koin yang ditaruh dia bisa raih dengan jubah yang dihamparkan. Jubah ini sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bartimeus, yang menghangatkan tubuhnya, yang sama-sama dengan dia. Kita tahu bahwa di sana di Israel itu ada 4 musim. Pada saat musim dingin, itu dinginnya luar biasa. Kita baru musim hujan aja ya, berapa hari ini dingin gitu ya. Waktu bulan Oktober ekstrim banget, panasnya luar biasa. Bahkan dicatat bumi waktu itu naik 2 derajat. Makanya kita bilang panas banget ya. Bulan Oktober itu tercatat sebagai bulan yang paling panas dalam sejarah manusia. Kita mungkin gak banyak tahu, ya kita search ya nanti ya. Bulan Oktober kemarin itu menjadi titik panas yang paling panas di dalam sejarah manusia. Nah, masuk kita di musim hujan, kita udah rasa dingin. Ya, kita di rumah sekarang udah gak pakai AC gitu ya. Buka pintu aja, berapa pintu dibuka, waduh, itu kalau hujan enak banget, adem. Tapi Bartimeus mengalami 4 musim dalam hidupnya, di mana ada musim dingin. Itu pada kebutuhan tertentu mereka bisa mati kedinginan. Jubahnya itu menghangatkan dia, di mana jubah itu adalah andalan hidup Bartimeus. Bahkan untuk makan sebagai pengemis dia juga menghamparkan jubahnya. Waktu Yesus panggil dia, yang dia lakukan adalah menanggalkan jubahnya. Artinya dia melepaskan semua ketergantungannya kepada manusia dan mulai menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ini adalah satu momentum tindakan yang tepat. Kesempatan yang diambil itu dilaksanakan dan disaksikan ya dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia mendapatkan kesempatan yang tepat, imannya mengarahkan kepada kesempatan meraih momentum, lalu dia tahu dia berseru kepada orang yang tepat, maka dia melakukan satu tindakan yang luar biasa. Nah, Bartimeus berubah karena mau mengambil kesempatan dalam hidupnya. Itu gambar backgroundnya sengaja saya ambil kuburan, tapi bagus ya kuburannya. Orang yang tidak mau berubah,
hanya di kuburan. Di kuburan itu tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Di kuburan juga berhenti kesempatan. Ya, jadi kalau engkau mau berubah, ambil kesempatan yang lewat dalam hidupmu. Kesempatan apa yang lewat dalam hidupmu? Apakah kesempatan di mana engkau boleh berseru kepada nama Yesus? Kesempatan di mana Tuhan memberikan satu pertolongan untuk kau raih? Kesempatan untuk meraih hal-hal yang positif dalam hidupmu? Apa kesempatan yang saat ini ada? Raih itu dengan satu tujuan, yaitu setia mengiring Yesus. Mengambil satu keputusan di dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kesempatan apapun yang lewat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Next slide. Kita ambil satu kalimat terakhir. Selama kata masih hidup, ya, artinya selalu ada kesempatan yang akan diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tergantung bagaimana cara kita meraihnya. Jadi ingat, kesempatan apapun yang Tuhan boleh lakukan dalam hidupmu, dengan iman percaya, mengandalkan Tuhan, tanggalkan semua jubah apapun yang ada dalam hidupmu. Apakah itu jubah kesombongan, apakah itu jubah yang selama ini engkau andalkan kepandaianmu, kekuatanmu secara finansial.